Layaknya isi hati manusia yang mudah berubah, performa para pemain sepak bola juga bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Di suatu hari, mungkin ia menjadi pemain terburuk di lapangan. Namun musim depan, bulan depan atau bahkan esok hari akan lain ceritanya. Sang pemain bisa saja menjadi yang terbaik di lapangan di kemudian hari. Semua tergantung pada usaha sang pemain itu sendiri. Itulah yang dipercaya oleh bintang Real Madrid, Vinicius Junior. Jauh sebelum menjadi tulang punggung lini depan Madrid, Vini menjalani kehidupan yang berat. Tak dihargai, dihina, diremehkan hingga tak diinginkan oleh rekan satu tim. Salah satu momen yang cukup menggemparkan jagat media sosial kala itu adalah ketika dirinya dikritik oleh Pep Guardiola dan tak disukai oleh rekan satu timnya sendiri. Lantas, bagaimana Vini menghadapi kenyataan pahit itu? Berikut adalah kisah di mana Real Madrid yang dihina karena datangkan Vinicius. Lahir pada 12 Juni 2000 di São Gonçalo, Brazil, pemain yang memiliki nama lengkap Vinicius José Paixão de Oliveira Junior sudah melejit di persepak bolaan Brazil. Namanya mulai dibicarakan oleh banyak orang setelah tampil apik bersama tim U13 klub lokal Brazil, Flamengo. Di usia yang masih belia, Vini juga sudah masuk tim nasional. Ia sukses membawa timnas Brazil U15 memenangkan kejuaraan U15 Amerika Selatan pada 2015. Pencapaian Vinicius yang menarik perhatian dunia tak berhenti di situ. Puncaknya saat Vini membawa timnas Brazil U17 menjuarai turnamen antar negara se-Amerika Selatan pada tahun 2017. Vinicius jadi pemain yang paling menonjol di skuad negeri Samba. Itu dibuktikan dengan penghargaan individu yang diraihnya. Selain jadi pemenang, Vini juga menggondol gelar pemain terbaik sekaligus pencetak gol terbanyak dengan torehan 7 gol. Di bawah asuhan Carlos Amédu, Vini mencatatkan 17 gol dari 19 penampilan selama membela timnas Brazil U17. Sang pelatih pun tanpa ragu memuji anak asuhnya. Amadeu mengatakan bahwa Vini telah memiliki segalanya untuk menjadi pemain bintang suatu saat nanti. Ia telah memiliki pemahaman taktik dan kemampuan olah bola yang cukup untuk tampil di tim nasional senior atau bermain untuk klub top Eropa. Mendengar pernyataan yang begitu meyakinkan, beberapa klub top Eropa mulai memantau situasi Vinicius. Mereka berbondong-bondong menerbangkan para tim pencari bakat untuk menonton pertandingan Vinicius bersama Flamengo muda. Saat itu usianya masih 16 tahun, jadi Vini belum pernah mentas di level senior bersama Flamengo. Munculnya ketertarikan dari banyak klub Eropa justru membuat Flamengo waspada. Mereka enggan kehilangan Vinicius begitu saja. Di saat rumor di media kian liar, manajemen Flamengo justru menyusun kontrak baru. Kali ini mereka menyertakan klausul pelepasan untuk Vini. Tak tanggung-tanggung 45 juta euro atau hampir 800 miliar rupiah. Jadi jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh klub yang serius menginginkannya. Dengan bandrol segitu, Vini langsung menjadi pemain Brazil termahal kedua setelah Neymar yang dihargai 88 juta euro saat diboyong Barcelona dari Santos pada tahun 2013 silam. Pada tahun 2017 itu jadi angka yang teramat tinggi, apalagi Vini masih berusia 16 tahun. Orang gila mana yang akan mengeluarkan uang segitu untuk bocah yang bahkan belum legal secara hukum? Jelas jawabannya adalah Real Madrid. Klub ibu kota Spanyol itu jadi satu-satunya klub yang tak beranjak dari kursi penonton saat mendengar kabar bahwa harga klausul Vinicius sudah ditingkatkan. Florentino Perez tetap meminta Juni Calafat untuk tetap stay di Brazil untuk memantau Vini. Setelah mendapat approval dari Calafat, perwakilan Madrid yang lain langsung diterbangkan ke Brazil untuk mengadakan diskusi dengan manajemen Flamengo. Satu-satunya syarat untuk mengamankan tanda tangan Vini pun dipenuhi oleh Madrid. Pemilik gelar Liga Champions terbanyak itu menebus klausul Vini. Setelah diskusi panjang, melalui situs resmi klub Los Blancos menuliskan bahwa mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Flamengo untuk transfer Vini.
sang pemain akan sah menjadi milik Madrid per 12 Juli 2018 atau saat usianya sudah 18 tahun. Namun Vinicius akan tetap membela Flamengo hingga 2019. Meski begitu, tak menutup kemungkinan jika nantinya Vini bisa terbang ke Spanyol lebih cepat dari perkiraan. Kesepakatan antara Flamengo dan Real Madrid langsung menjadi bahan pergunjingan di jagat media sosial. Beberapa pengamat dan praktisi sepak bola bahkan tak segan mengomentari transfer ini. Salah satu komentar yang paling menarik perhatian saat itu datang dari manajer Manchester City, Pep Guardiola. Sebetulnya Guardiola berniat untuk memberikan pendapatnya mengenai situasi transfer saat itu secara keseluruhan tanpa menyudutkan salah satu pihak. Terlebih setelah City dinobatkan sebagai salah satu klub dengan pengeluaran paling banyak di dunia. Dengan sokongan dana melimpah dari Timur Tengah, City bisa bebas belanja mendatangkan pemain yang mereka inginkan. Mantan pelatih Barcelona itu menegaskan bahwa transfer pemain sudah melibatkan banyak uang. Ia juga membahas tentang betapa tingginya inflasi harga pemain dalam beberapa tahun terakhir. Namun karena terlalu asik berbicara, Pep pun sampai menyinggung beberapa transfer yang baru terjadi, termasuk mempertanyakan harga transfer Vinicius ke Real Madrid. Mengutip 442, Pep merasa bahwa angka segitu adalah jumlah yang sangat besar bagi seseorang yang sama sekali belum pernah memainkan pertandingan di level senior. Dirinya meragukan kebijakan transfer El Real. Dalam laporan yang sama, FFT juga menuliskan bahwa kebanyakan klub Spanyol memang lebih senang mengeluarkan banyak uang tanpa memikirkan resiko di kemudian hari. Meski menimbulkan banyak respons negatif dari banyak orang, Real Madrid tetap percaya bahwa Vinicius adalah calon pemain besar di masa depan. Manajemen percaya bahwa Vini bisa jadi penerus atau mungkin pesaing Neymar di tim nasional Brazil dalam 2-3 tahun ke depan. Tapi tampaknya Madrid harus bersabar karena kesan pertama yang ditunjukkan Vini cukup buruk. Sebelumnya, El Real memutuskan untuk memangkas masa pinjaman Vini. Mereka menerbangkan Vini ke Spanyol lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Alhasil, saat usianya baru 18 tahun, ia langsung diperkenalkan di Santiago Bernabeu. Sudah menjadi tradisi bagi Los Merengues ketika membawa pemain baru ke Spanyol, siapapun yang diperkenalkan di Bernabeu wajib menunjukkan skill olah bolanya. Ya, minimal juggling tipis-tipis lah ya. Apalagi Vini adalah pemain asal Brazil, pasti punya banyak pilihan skill untuk dipamerkan kepada publik Bernabeu. Meski terlihat malu-malu, Vini cukup mahir dalam melakukan juggling bola, tapi cuma itu yang bisa dia lakukan. Ketika mencoba trik lain justru gagal dan terlihat kaku. Wajar, mungkin grogi karena dilihat oleh ribuan fans yang hadir di stadion, setidaknya tak seburuk perkenalan Theo Hernandez. Momen perkenalan belum seberapa, karena sudah ada rintangan yang lebih besar telah menanti Vinicius. Jersey putih Madrid tampaknya cukup berat bagi Vini yang baru menginjakan kaki di Eropa. Hari-harinya di Spanyol dipenuhi ekspektasi setinggi langit. Ia dipaksa menjadi sosok yang luar biasa meski baru berusia 18 tahun. Awal-awal bermain untuk Real Madrid, Vinicius cukup kesulitan. Berposisi sebagai pemain sayap, Vinicius sering salah dalam mengambil keputusan. Ia bahkan sempat dicap sebagai pemain yang egois karena taunya cuma dribbling tanpa memberikan produk akhir yang jelas. Tolok ukur seorang pemain depan adalah kontribusinya terhadap gol, tapi Vini tak menunjukkan potensi untuk memuaskan semua pihak. Di bawah asuhan Santiago Solari, Vini mengantongi 18 penampilan di La Liga musim 2018-2019. Yang bikin mengecewakan adalah jumlah golnya. Dari 18 laga, Vini hanya mencetak 1 gol, begitupun di musim-musim berikutnya. Total selama 3 musim berseragam El Real, Vini hanya mencetak 7 gol di Liga Spanyol. Itu statistik yang buruk untuk pemain yang digadang-gadang bakal jadi masa depan sepak bola Brazil.
Situasi Vinicius kian memburuk pada tahun 2020. Saat itu Real Madrid sedang memainkan laga melawan Borussia Mönchengladbach di babak penyisihan grup Liga Champions 2020-2021. Keraguan akan kualitas Vinicius kian membesar manakala rekan satu timnya Karim Benzema tertangkap kamera sedang berbicara kepada Ferland Mendy soal ketidaksukaannya terhadap Vinicius. Di jeda babak pertama, keduanya dilaporkan berbicara dalam bahasa Prancis dan menjelek-jelekan Vinicius di lorong stadion. Dia hanya melakukan apa yang dia inginkan. Dia bermain seperti sampah. Jangan bermain dengannya, saudaraku. Dia bermain melawan kita, kata Benzema sebagaimana diterjemahkan oleh media Prancis, Telefoot. Karena menggunakan bahasa Prancis, Benzema berani mengatakan itu tepat di depan Vinicius yang berdiri hanya sekitar 2 meter darinya. Pernyataan Benzema dibuktikan oleh statistik yang diunggah oleh Opta Jose. Di 45 menit kedua, penyerang asal Prancis itu tercatat tidak sekalipun melepaskan umpan akurat pada Vinicius. Meski kabarnya Benzema sudah meminta maaf atas perbuatannya, percakapannya dengan Mendy tersebut menandakan bagaimana Benzema yang begitu tidak puas dengan permainan Vinicius. Munculnya percakapan itu pasti karena Wak Haji sudah tak tahan dengan Vini yang tak bisa diajak kerjasama saat tim membutuhkan gol. Musim 2020-2021 pun berakhir tanpa gelar bagi Real Madrid dan Vinicius. Situasi ini jadi pembahasan di rapat tahunan El Real. Untuk memperbaiki musim 2021-2022, alhasil manajemen menunjuk Carlo Ancelotti untuk menggantikan Zinedine Zidane yang memutuskan hengkang. Sebelum bergabung lagi dengan Madrid, Ancelotti sudah lebih dulu mempelajari calon pemain-pemainnya, tak terkecuali Vinicius. Don Carlo penasaran kenapa Vini tak kunjung mencapai potensi maksimalnya. Sang pelatih pun mengadakan pertemuan 4 mata dengan Vini. Ancelotti menaruh harap tinggi padanya dan Vini bersedia untuk meningkatkan kinerjanya. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Vini mengubah bagaimana cara ia bermain. Layaknya pemain muda lainnya, ia merupakan pemain yang meledak-ledak. Terlebih dengan kecepatan yang ia miliki, Vini selalu berusaha memegang bola lebih lama dari pemain lain. Nah, sikap demikianlah yang justru menghambat perkembangan Vini. Ancelotti menyadari ada yang salah dari cara Vini membawa bola. Ancelotti mengatakan pada Vini untuk mencoba menggiring bola dengan lebih efisien, bukan sekedar gocek-gocek dan melewati lawan, tapi agar dirinya bisa lebih sering terlibat dalam permainan. Vini pun mencatat baik-baik arahan sang Allenatore. Bersama tim kepelatihan, Vini akhirnya menemukan porsi latihan yang tepat untuk meningkatkan sentuhannya terhadap bola. Selain itu, ia juga belajar untuk lebih bijaksana dalam menghadapi situasi 1 lawan 1. Semua itu dilakukan agar dribble cepatnya tetap efisien dalam menciptakan peluang di kotak penalti lawan. Perlahan namun pasti, tusukan-tusukan yang Vinicius lancarkan saat pertandingan semakin membaik. Ia tak lagi menyia-nyiakan peluang dengan terlalu lama menggiring bola atau sekedar melakukan dribble yang tidak perlu. Itu dibuktikan dengan statistik di musim 2021-2022 di mana Vini mencatatkan 17 gol dan 13 assist di La Liga. Berbanding jauh dengan musim sebelumnya yang hanya mencetak 3 gol. Vini menjadi bagian penting dalam skuad Real Madrid yang berhasil mengawinkan gelar La Liga dan Liga Champions musim 2021-2022. Setelah itu, peran pemain berkebangsaan Brazil itu tak tergantikan di lini depan El Real. Dirinya bahkan membangun koneksi yang luar biasa dengan Karim Benzema, sosok yang sempat tak menginginkannya. Di sisi lain, Pep Guardiola yang awalnya sempat meremehkan Vini pun mulai mengakui kehebatannya. Pujian pun terlempar saat Manchester City akan menghadapi Real Madrid di perempat final Liga Champions musim 2023-2024. Dalam konferensi pers jelang laga, mantan pelatih Barcelona itu menyebut Vini sebagai salah satu winger terbaik saat ini. Bahkan Pep mengaku bahwa tak ada pemain Manchester City yang mampu menandingi kecepatannya karena Kyle Walker sedang cedera. Jika berkaca dari perkataannya waktu itu, Pep seharusnya meminta maaf pada Vini.